Salam pemirsa dan teman-teman, inilah YouTuber Kwansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos pemirsa. Baik, dalam kesempatan kali ini YouTuber Kwansi ingin menginformasikan ataupun memberikan suatu pengetahuan kepada pemirsa, ya, bagaimana kita untuk merawat kebun karet kita ini, ya, tetap bersih, ya, dan banyak getahnya. Nah, kita lihat ini adalah sebuah perkebunan karet, ya, yang cukup luas. Ini dia. Jadi perkebunan ini, ya, kita lihat dikelola dengan sebaik-baiknya, ya. Sudah bersih tuh. Nah, kalau kita lihat untuk cara penyadapannya pun, ya, nah ini dia. Nah, penyadapannya sudah sesuai dengan aturan. Nah, ini dia. Jadi ini adalah pondok, ya, untuk berehat. Ya, kalau kita sudah selesai, ya, menyadap karet. Nah, baiklah, sekarang lokasinya ini, perkebunan karet ini adalah di seberang Taluk, tepatnya di desa, ya, seberang Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Sengingi. Inilah dia. Jadi, ya, petani ini, ya, merawat kebun karetnya ini dengan sebaik-baiknya. Ini bisa sebagai contoh kepada kita, ya, bagaimana supaya perkebunan karet kita ini, ya, tumbuh subur. Ya, perlu kita beri pupuk dan kita bersihkan, dan begitu juga dalam penyadapannya. Jadi umur dari perkebunan karet ini diperkirakan berumur sudah masuk 7 tahun. Nah, ini dia. Jadi demikianlah, ya, untuk liputan kebun karet kali ini. Jadi nanti akan kita lanjutkan kepada perkebunan karet selanjutnya. Sekian dan terima kasih, ya, dan kita lanjutkan kepada perkebunan karet berikutnya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan kepada perkebunan, ya, karet selanjutnya, yaitu bagaimana cara kita agar musim penghujan kita bisa menyadap karet kita. Ini dengan cara memberikan rok, istilahnya, ya. Nah, kita buat dari plastik. Ini kita lihat, ini adalah roknya. Jadi walaupun musim penghujan, kita masih bisa tetap, yaitu menyadap karet tersebut. Ini dia. Jadi kita lihat, ini adalah salah satu alternatif kita supaya kita dapat menyadap karet kita di musim penghujan kepada teman-teman. Nah, ini dia, ya. Jadi ini istilahnya untuk penahan air hujan ini,
bisa kita buat dari plastik ini ya caranya. Lalu kita ikat dia ikan ini dengan karet ban nih. Ini dia ya, ini dia. Nah, kita gunting sedemikian rupa ya. Nah, ini caranya. Jadi kita gunting, ini kita lihat ya, dengan ukuran tertentu, lalu kita balutkan ke batang karet ini. Nah, ini ke batang karet ini, lalu kita pergunakan yaitu benden bekas dari sepeda motor ya, lalu kita gunting sedemikian ini. Lalu kita apakan ke batangnya ini. Ini merupakan salah satu ya, supaya kita itu di musim penghujan bisa kita yaitu menyadap karet ini. Jadi ini salah satu alternatif kita yang bisa kita terapkan ya di musim penghujan dengan memberikan yaitu rok pada batang karet ini. Nah, ini dia. Ini salah satu ya, salah satu alternatif ataupun cara yang bisa kita buat kepada teman-teman. Karena ini di perkebunan ini selain perkebunan apa namanya itu karet, juga di sini di sebelahnya ada perkebunan yaitu kelapa sawit ya. Saya berada sekarang di desa Seberang Talo ini. Nah, ini dia ya, jadi ya, ini dia. Ini ada juga apa namanya itu perkebunan yaitu kelapa sawit yang baru ditanam dan dimanfaatkan oleh petaninya ini sebelum sawit itu besar, yaitu dia menanam kacang. Nampaknya kayak kacang panjang ini yang ditanamnya, ataupun yang ditanamnya ini cabai. Ini dia. Ini merupakan ya perkebunan kelapa sawit yang baru ditanam, yang baru berumur ya kira-kira berumur 6 bulan. Ini baru ditanam. Ini berbatasan dengan kelapa sawit ini, dengan pohon karet ini. Ini bisa ya kepada yang baru membangun kebun kelapa sawit, bisa dimanfaatkan sebelum sawit itu besar, bisa kita pergunakan dengan kita tanam misalnya cabai kecil, cabai besar, ataupun tanaman lain, misalnya terong ya, sayur-sayuran. Nah, ini dia. Ini merupakan ya perkebunan rakyat yang berada di desa Seberang Talo ya, kepada pemirsa. Nah, ini dia. Ini tadi adalah yaitu tahan air. Jadi tetap juga dengan kita membuatkan apanya tadi, saya ulangi, dengan membuatkan apanya ini, sehingga ya pada musim penghujan bisa kita menyadap karet ini. Jadi demikianlah ya liputan yang dapat saya sampaikan ya, dengan perkebunan karet, begitu juga yaitu pemanfaatan apa ini, penggunaan rok ini, dan juga pemanfaatan lahan perkebunan kelapa sawit yang baru ditanam, bisa kita tanam di sela-selanya ini, yaitu tanaman bisa berupa cabai, sayur mayur ya. Jadi ini bisa kita contoh kepada pemirsa bagaimana kita memanfaatkan lahan pertanian kita. Sekian dan terima kasih, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos pemirsa.
Inilah kebun saudara Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang juga kita akan melanjutkan liputan kita ke perkebunan, yaitu kelapa sawit saudara Ade yang baru ditanam. Nah, kita lihat ini bibitnya yang baru ditanam oleh saudara Ade. Nah, kita masuk sekarang lokasi aja. Ya, inilah dia. Nah, jadi cara menanam sawit ini bisa juga dengan menggunakan hampa. Ini alternatif lainnya. Selain menggunakan seng, bisa juga kita untuk supaya bibit kita ini terhindar dari hama babi, landa, tikus, bisa kita menggunakan dengan hampa. Nah, ini kita lihat. Ini hampa ini. Kita buat sedemikian rupa sehingga sawit kita ini yaitu aman dari musuh. Nah, kita lihat. Sekarang ini adalah perkebunan ya ataupun kebun sawit yang baru ditanam oleh saudara Ade yang alamannya di desa seberang Talu, kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Sengingi. Nah, inilah dia. Ya, kita masuk ke lokasi. Jadi umur apa? Nah, bibit sawit ini, nah, diperkirakan umurnya. Nah, ini ada orangnya tuh. Dek, kira-kira berapa umurnya ini, Dek? Hah? Umur sawit ini 1 tahun? 1 tahun ya? Nah, jadi perkirakan 1 tahun dia. Nah, itulah dia. Ini punya pemilik apa ini? Kebun apa ini? Kebun kelapa sawit ini ya, alternatif ini. Nah, jadi bisa kita menggunakan apa selain apa seng? Ya, saya katakan bisa menggunakan hampa ini dia. Nah, itulah pemilik perkebunan ini. Ini baru ditanam. Berumur berapa tahun ya, Dek? Nah, ini bibit ini diperkirakan berumur 1 tahun nih. Nah, ini dia. Jadi apanya ini petani ini ya. Nah, ini rencana mau tanam apa? Cabai ya. Nah, jadi menurut informasi dari saudara Ade ini, petani yang mempunyai lahan ini nantinya setelah ini apa? Mau ditanam cabai rencana ini. Nah, jadi kayu-kayu ini dibakar dia, lalu nanti akan ditanam cabai di sini. Cabai kecil ya rencananya, Dek? Cabai kecil ya. Jadi sehingga ya sebelum sawit ini besar, maka kita bisa memanfaatkan lahan ini, yaitu nanam cabai ataupun apa sayur-sayuran. Nah, ini ya. Jadi bisa kepada pemirsa mencontoh. Jadi ini. Jadi bagi teman-teman yang memiliki lahan perkebunan yang sawit yang masih kecil, ini bisa ya. Nah, inilah dia lahan ini. Jadi ada pondoknya. Nah, ini ya. Nah, kepada teman-temannya. Jadi mudah-mudahan ya liputan ini bisa bermanfaat kepada pemirsa, kepada teman-teman yang baru menanam sawitnya ya. Maka sebelum sawit itu besar, bisa kita menanam seperti cabai kecil, cabai besar, ataupun sayur-sayuran. Nah, ini dia. Jadi ini bisa alternatif ini. Alternatif yaitu selain menggunakan apa kita menggunakan seng untuk menghindari babi, yaitu landa, tikus, ini bisa menggunakan hampa. Hampa ini kita buat sedemikian rupa ini nih. Nah, ini bisa salah satunya. Jadi kalau payah kita mencari seng, bisa dengan menggunakan hampa. Nah, ini di sebelahnya ini sudah ada juga penanaman
sawitnya ini ya, yang sudah selesai ditanam nih. Nah, ini dia, inilah dia lahan itu. Ya, kepada teman-teman, saya berada di desa seberang Taluk ya. Sekian dan terima kasih liputannya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang meliput ini adalah YouTuber Seberang Taluk, Adi Susanto SPD. Sekian dan terima kasih. Salam jos pemirsa.